Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nursalwa dari kelas MN 24C dengan NIM 24416261201099. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji manual uji asumsi klasik. Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui bahwa model regresi linear yang digunakan valid, bebas dari bias, dan layak untuk digunakan dalam analisis dan prediksi. Kemudian, untuk untuk perhitungan manual, yaitu menggunakan data praktikum data tersebut. Lalu saya menghitungnya menggunakan Excel yang akan ditampilkan di dalam Excel. Contohnya uji normalitas regresi sederhana X1-nya seperti ini. Untuk perhitungan manual uji normalitas sederhana pada data X1, yaitu ada kolom nomor X1 Y, Y-pred, resid, rata res, RS kuadrat, varian, STDEV, ZRES, ZRES Einstein, rank, ZR, tabel zoom, luas Z, dan Li. Lalu untuk kolom X1 dan Y ini dihasilkan dari data yang akan diperoleh. Lalu habis itu untuk Y-pred ini dihitung dan menggunakan rumus normalitas sederhana, regresi sederhana, menggunakan rumus ini yang dijumlahkan dari data berikut. Lalu dijumlahkan menggunakan rumus ini yang hasilnya menjadi Y sama dengan min 319307 ditambah 14945 X. Lalu dimasukkan menjadi Y-pred. Selanjutnya ada kolom resid, ini dihasilkan dari Y dikurangi Y-pred. Lalu untuk rata res itu menggunakan rumus average resid. Lalu untuk RS kuadrat itu resid dikurangi rata res lalu dikuadratkan yang hasilnya RS kuadrat. Untuk kolom varians itu menggunakan rumus sum RS kuadrat dibagi 30 dikurangi 1. Lalu untuk STDEV menggunakan rumus SQRT dengan kolom varians. Lalu untuk kolom ZRES menggunakan hasil dari resid dikurangi rata res lalu dibagi dengan STDDEV. Lalu untuk ZRES Einstein yaitu menggunakan rumus short ZRES dari urutan yang terkecil. Lalu untuk rank ini hasil dari rank ZRES Einstein. Lalu untuk ZR menggunakan hasil dari ranking dibagi 30. Lalu untuk tabel Zecum itu menggunakan rumus hasil dari ZRES Einstein ditambah dengan 0,500 yang hasilnya akan menjadi tabel Zecum. Lalu untuk luas Z itu jika ZRES Einstein-nya negatif, jadi 1 dikurangi dengan tabel Zecum ini. Namun jika ZRES Einstein-nya positif, itu hasilnya sama saja dengan tabel Zecumnya. Lalu untuk kolom Li ini menggunakan hasil dari luas Z dikurangi ZR. Kemudian untuk kolom di bawahnya ada max Lihit. Ini menggunakan rumus max dan dari hasil kolom Li ini. Untuk mencari di tabel ini, karena jumlah datanya itu 30, yang tercantum di dalam tabel Lilliefors yaitu 0161. Lalu untuk menghitung regresi sederhana yang X2-nya, uji normalitasnya itu hanya dibedakan di perhitungan Y-pred ini.
karena menggunakan data X2. Cara perhitungannya dengan rumus yang sama. Lalu ini hasil dari hitungan X2 yaitu Y sama dengan 434,187 ditambah 0,54422X yang dimasukkan menjadi Y pred. Untuk hitungan resid sampai di tabel itu sama seperti hitungan X1 tadi. Saya akan menjelaskan uji normalitas pada data regresi berganda. Yang pertama ada data X1, X2, dan Y dari data berganda. Kemudian Y pred ini dicari menggunakan rumus dari hasil regresi berganda. Ini data dari regresi bergandanya. Kemudian menggunakan rumus ini. Lalu akan menjadi hasil Y pred. Y A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Nanti akan dimasukkan menjadi Y pred ini. Kemudian untuk residu hasil dari Y dikurangi Y pred. Untuk rata res yaitu hasil dari average residu. Untuk R dikurangi S kuadrat itu hasil dari residu dikurangi oleh rata res dan dipangkatkan 2. Untuk varians yaitu sum dari hasil ini dan dibagi 30 dikurangi 1. Untuk data stddev itu menggunakan rumus SQRT dari data varians. Lalu untuk ZRES itu resid dikurangi rata res dibagi oleh stddev. Lalu untuk ZRES Einstein itu menggunakan hitungan short ZRES dari urutan yang terkecil. Lalu untuk rank ini diurutkan dari ZRES Einstein. Kemudian untuk ZR itu rank dibagi 30. Untuk mencari tabel ZCOM itu menggunakan rumus ZRES Einstein ditambah 0,500. Untuk luas Z itu jika ZRES Einstein yang negatif menjadi 1 dikurangi tabel ZCOM. Dan jika ZRES Einstein-nya itu positif, hasilnya sama saja. Untuk Kli itu dicari dari luas Z dikurangi ZR. Kemudian, untuk mencari max limit ini, menggunakan rumus max dari tabel Li ini. Lalu untuk Li tabel itu hasil dari tabel Lilliefors yang karena ini 30 data, hasilnya 0,161. Kemudian untuk perhitungan manual uji multikolinearitas, yaitu ini data X1 dan X2-nya. Untuk mencari X1, X2 ini, dari data X1 dikali dengan X2. Lalu untuk X1 kuadrat ini, X1 ini dikuadratkan. Dan untuk data yang X2 kuadrat ini, dari data X2 ini lalu dikuadratkan. Kemudian, dijumlahkan. Dan untuk mencari pembilangnya menggunakan rumus nomor dikali X1, X2 dikurangi X1 dan dikali X2. Lalu untuk mencari penyebut 1 itu menggunakan rumus nomor dikali X1 kuadrat diambil X1 lalu dikuadratkan. Kemudian untuk mencari rumus penyebut 2 itu menggunakan rumus nomor dikali X2 kuadrat diambil X2 lalu dikuadratkan.
Kemudian untuk mencari penyebutnya menggunakan rumus SQRT penyebut 1 dikali penyebut 2. Kemudian untuk mencari 1R itu dari pembilang dibagi dengan penyebut. Kemudian untuk mencari R kuadrat yaitu dari hasil 1R dikuadratkan. Kemudian untuk mencari hasil 2 tol ini, dari hasil 1 dikurangi R pangkat 2. Untuk mencari 3 VIP ini dari 1 dibagi oleh hasil 2 tol ini. Kemudian nanti hasilnya, untuk hasil data ini, terdapat kesimpulan tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel X1 dan X2. Hasil dari hitungan manual Excel tadi yang dimasukkan ke dalam laporan uji normalitas asumsi klasik ini. Kemudian, ini untuk mencari perhitungan Y-rate-nya, rumusnya dicantumkan di laporannya. Lalu, untuk perhitungan tabel Zoom ini, menggunakan rumus hasil dari Dres-Einstein itu ditambah 0,500 dan menjadi hasilnya segini. Lalu dicantumkan menjadi tabel Zoom. Kemudian, ini uji normalitas regresi sederhana menggunakan cara yang sama. Kemudian ini hasil dari hitungan manual di Excel untuk data berganda. Menggunakan rumus yang sama, namun untuk mencari Y-nya berbeda, yaitu menggunakan rumus ini. Untuk mencari rumus Y pada data berganda, menggunakan rumus tersebut. Kemudian untuk mencari zoom bergandanya, masih menggunakan cara yang sama, yaitu ditambah 0,500. Kemudian untuk uji multikolinearitas tersebut, kesimpulannya yaitu tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel X1 dan X2. Kemudian di sini ada hasil pengolahan data SPSS. Yang pertama ada data view X1 usia terhadap pengeluaran, kemudian ada X2 gaji pegawai terhadap pengeluaran, lalu ada variabel view usia terhadap pengeluaran, kemudian ada gaji pegawai terhadap pengeluaran, dan ada hasil output SPSS uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, di sini data usia terhadap pengeluaran. Ada one sample Kolmogorov-Smirnov test, kemudian ada one sample Kolmogorov-Smirnov test gaji pegawai terhadap pengeluaran. Lalu ada uji asumsi linearitas. Yang pertama data usia terhadap pengeluaran. Di sini ada ANOVA tabelnya dengan SIG 0,012, 0,198 dan 0,11. Kemudian ada gaji pegawai terhadap pengeluaran, ANOVA tabelnya dengan SIG 0,228, 0,002 dan 0,805. Kemudian ada uji asumsi heterokedastisitas usia terhadap pengeluaran, koefisiennya dengan SIG 0,470 dan 0,125. Kemudian ada gaji pegawai terhadap pengeluaran, koefisien dan SIG-nya ada 0,959 dan yang X2-nya kurang dari 0,001. Untuk analisis korelasi regresi person di data usia terhadap pengeluaran ada model summary-nya. Kemudian ada ANOVA dengan SIG 0,328, koefisiennya SIG 0,992 dan 0,328.
yang kedua ada gaji pegawai terhadap pengeluaran. Di sini ada model summary-nya. Kemudian di sini ada ANOPA dengan SIG kurang dari 001 dan F-nya 40.804. Kemudian di sini ada koefisiennya dengan SIG 0,371 dan 0,001 kurang. Lalu ada T-nya 0,908 dan 6.388. Untuk nomor 4 ada korelasi rank Spearman. Yang pertama ada usia terhadap pengeluaran. Di sini ada non-parametric correlation. Di sini juga ada gaji pegawai terhadap pengeluaran, non-parametric correlation. Kemudian untuk hasil dan kesimpulan uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Di sini ada usia sebagai pengaruh dari pengeluaran. Untuk Kolmogorov-Smirnov-nya ini 0,122 dan asip SIG-nya itu 0,200 dan gaji pegawai sebagai pengaruh pengeluaran Kolmogorov-Smirnov-nya 0,122 dan asip SIG-nya itu 0,200. Kesimpulannya berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, variabel usia dan gaji pegawai terhadap pengeluaran memiliki nilai asip SIG 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga berdistribusi normal. Kemudian untuk uji linearitas itu ada usia sebagai pengaruh dari pengeluaran, deviation from linearity SIG-nya itu 0,11 dan gaji pegawai sebagai pengaruh pengeluarannya itu 0,805. Kesimpulannya nilai SIG untuk usia 0,11 dan gaji pegawai 0,805, keduanya lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara usia dan pengeluaran serta gaji pegawai dan pengeluaran adalah linear. Kemudian ada uji heterokedastisitas, yaitu SIG pada variabel independen. Yang pertama ada konstanta intercept, usianya itu 0,470, gaji pegawainya 0,959. Untuk koefisien regresi lereng itu usianya 0,125 dan gaji pegawainya kurang dari 0,001. Hasil dan kesimpulan korelasi dan koefisien determinasi usia terhadap pengeluaran itu koefisien korelasinya 0,185 dan koefisien determinasinya 0,034. Kemudian gaji pegawai terhadap pengeluaran koefisien korelasinya itu 0,770 dan koefisien determinasinya 0,593. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang sangat lemah antara usia dan pengeluaran dengan koefisien korelasi 0,185 dan koefisien determinasi 0,034. Artinya, usia hanya menjelaskan 3,4% variasi pengeluaran. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara gaji pegawai dan pengeluaran dengan koefisien korelasi 0,770 dan koefisien determinasi 0,593. Artinya gaji menjelaskan 59,3% variasi pengeluaran. Kemudian ada hasil dan kesimpulan regresi linear sederhana. Untuk analis persamaan regresi linear sederhana, variabel independennya usia X1 dan gaji pegawai X2. Untuk persamaan linearnya itu Y sama dengan min 3931 ditambah 149.450 X1 dan gaji pegawai X2 itu persamaan linearnya Y sama dengan 434.187 ditambah 0,544 X2. Untuk kesimpulannya itu regresi usia X terhadap pengeluaran Y persamaan Y sama dengan min 3931 ditambah 149.450 X. Artinya setiap kenaikan usia 1 tahun diprediksi akan menaikkan pengeluaran sebesar Rp149.450.000. Regresi gaji pegawai X terhadap pengeluaran Y persamaan Y-nya itu 434.187 ditambah 0,544 X. Artinya setiap kenaikan gaji sebesar Rp1 diprediksi menaikkan pengeluaran sebesar Rp0,544. Untuk uji F, uji model, itu untuk variabel independennya ada usia dan gaji pegawai. Sumber keragamannya regresi dan F-nya itu 0,991 dan 40.804. Untuk SIG-nya itu 0,328 dan
kurang dari 0,001. Kesimpulannya, variabel gaji pegawai secara signifikan memengaruhi model SIG kurang dari 0,001, sementara variabel usia tidak signifikan, SIG sama dengan 0,328. Untuk uji T, di sini ada SIG pada variabel independennya min 0,010 dan 0,995. Untuk gaji pegawai 0,908 dan 6,388. Kesimpulannya, gaji pegawai tidak signifikan memengaruhi variabel independen. SIG sama dengan 0,908. Nilai signifikansi usia min 0,010 tampaknya salah atau tidak valid jika diasumsikan positif. Misal 0,010 usia akan dianggap signifikan. Kemudian di sini ada hasil dan kesimpulan uji korelasi rank Spearman-nya. Dengan kesimpulan, korelasi antara usia dan pengeluaran menunjukkan nilai Ross-Spearman sebesar 0,237 dengan SIG 0,208 berarti kurang dari 0,05, yang berarti tidak terdapat hubungan signifikan antara usia dan pengeluaran. Korelasi antara gaji pegawai dan pengeluaran menunjukkan nilai Ross-Spearman sebesar 0,789 dengan SIG kurang dari 0,001, yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara gaji pegawai dan pengeluaran. Di sini ada analisis regresi dan korelasi berganda. Ada yang pertama ada data view-nya, kemudian variabel view, lalu ada hasil output SPSS. Di sini ada one sample Kolmogorov-Smirnov test, uji normalitas, kemudian ada uji asumsi multikolinearitas koefisiennya dengan toleransi 0,985 dan VIV-nya 1,016. Untuk uji asumsi linearitas usia terhadap pengeluaran, ANOVA tabelnya itu ada SIG 0,012, 0,0198 dan 0,011. Untuk gaji pegawai terhadap pengeluaran ada SIG-nya itu 0,228, 0,002 dan 0,805. Ada uji asumsi heterokedastisitas. Ini ada koefisien toleransinya itu 0,98 dan VIF-nya itu 1,016. Analisis korelasi regresi person. Di sini ada model summary-nya, kemudian ada ANOVA-nya kurang dari 0,001 dan koefisiennya itu ada toleransinya itu 0,985 dan VIF-nya itu 1,016. Untuk hasil dan kesimpulan, Untuk hasil dan kesimpulan, di sini ada uji normalitasnya. Kemudian kesimpulannya berdasarkan output uji normalitas Kolmogorov-Smirnov secara multivarian diperoleh nilai asymmetric-nya itu 2 Taillet sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi. Untuk uji multikolinearitas, di sini ada nilai kolinearitasnya 0,985 dan 1,016. Berdasarkan nilai tol sebesar 0,985 kurang dari 0,1 dan nilai VIF-nya sebesar 1,016 lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel independen. Artinya variabel-variabel independen tidak saling berhubungan secara linear berlebihan, sehingga layak digunakan dalam model regresi. Untuk uji linearitas, yaitu di sini ada deviation from linearity SIG-nya 0,011 dan 0,805. Berdasarkan data output uji linearitas, maka didapat SIG pada usia sebesar pengaruh dari pengeluaran sebesar 0,011 kurang dari 0,05 sehingga model tidak linear. Demikian juga SIG pada gaji pegawai sebagai pengaruh dari pengeluaran sebesar 0,805 lebih besar dari 0,05 sehingga model linear. Untuk uji heterokedastisitas, SIG pada variabelnya 0,887, 0,952 dan kurang dari 0,001. Kesimpulannya, berdasarkan uji heterokedastisitas pada tingkat pengeluaran sebagai hasil dari pengaruh usia dan gaji pegawai, maka diperoleh SIG A sebesar 0,887
lebih besar dari 0,05. Sig B1 sebesar 0,952 lebih besar dari 0,05 serta sig B2 sebesar kurang dari 0,001 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala heterokedastisitas pada residu karena salah satu variabel B2 memiliki nilai sig kurang dari 0,05. Hasil dan kesimpulan korelasi dan koefisien determinasi yaitu berdasarkan hasil SPSS maka didapat bahwa koefisien korelasi antara variabel usia dan gaji pegawai secara bersama-sama dengan tingkat pengeluaran sebesar 0,775 korelasi kuat dengan arah positif. Artinya semakin tinggi usia maupun gaji pegawai maka tingkat pengeluaran akan semakin meningkat. Dengan koefisien determinasi sebesar 0,572 yang berarti bahwa 57,2% dari variasi pada model variabel tingkat pengeluaran dapat dijelaskan oleh variabel usia dan gaji pegawai dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 42,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Untuk hasil dan kesimpulan regresi linear berganda, kesimpulannya persamaan Y sama dengan minus 10, 0,063 ditambah 73,227 X1 ditambah 0,536 X2 memiliki makna yang A sama dengan minus 1010,063, artinya jika variabel X1 maupun X2 bernilai 0 maka total penjualan sebesar 1010,063 tidak akan ada penjualan. Untuk B1 73,227, artinya apabila skor variabel X1 meningkat sebesar 1 poin maka akan dapat meningkatkan total penjualan sebanyak 73,027 unit. B2 sama dengan 0,536, artinya apabila variabel X2 meningkat sebesar 1 satuan maka akan dapat meningkatkan total penjualan sebanyak 0,536 unit. Untuk uji F global, berdasarkan output maka didapat bahwa nilai sig sama dengan 0,000 pada ANOVA regresi tingkat penjualan sebagai variabel dependen dengan variabel X1 dan X2 sebagai variabel independen, yang mana nilai 0,000 kurang dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan bahwa model sudah sesuai. Variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Minimal ada salah satu nilai. Untuk uji T, di sini kesimpulannya berdasarkan hasil uji T pada persamaan regresi, Y sama dengan minus 116,776 ditambah 23,598 X1 ditambah 3,319 X2. Diperoleh nilai signifikansi untuk konstanta sebesar 0,887 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. Untuk koefisien regresi X1 sebesar 0,952 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan, dan untuk koefisien regresi X2 sebesar 0,001 kurang dari 0,05 yang berarti signifikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.